Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini ada yang udah berangkat? Ada. Siapa? Kita. Keterangannya apa? Apa? Ya, nggak apa-apa. Nanti nyusul ya. Baik, untuk pertama kali ya, mengawali pembelajaran, silakan bisa dipimpin berdoa dulu. Kelas 1 silakan disiapkan. Di tempat duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik. Ayah, kita sudah mempelajari apa kemarin? Mengoperasikan dan pengaplikasian dari program KA ya. Ya. Ya, kemarin sudah mencoba ya. Sudah. Nah, nanti sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan kita ice breaking dulu ya. Berdiri dulu sebentar. Ya. Sudah berdiri semua ya. Nah, nanti silakan kalian ikuti apa yang saya perintahkan ya. Silakan ikuti apa yang saya perintahkan, bukan apa yang saya lakukan, gitu ya. Nah, nanti kita coba ya. Misalkan kayak gini contohnya dulu. Pegang kuping. Nah, pegang mulut. Nah, ada yang pegang kuping ya. Nah, berarti belum konsen. Oke, kita ulang ya. Pegang kuping. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang rambut. Oke, bisa semua ya? Oke, silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Baik. Coba kita lihat ke slide ya. Jadi keterkaitan pembelajaran yang kemarin ya, yang pertama itu kalian bisa mengoperasikan AI ya. Kedua, bisa mengkolaborasi AI. Nah, yang nantinya hari ini kita akan bisa merekayasa prompt ya. Prompt itu adalah apa? Sebuah perintah ya kepada AI, kayak gitu ya. Nah, hari ini judulnya adalah merekayasa prompt untuk kreasi konten ya. Tujuannya yaitu murid mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA generatif dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kedua, murid mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. Ketiga, murid dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional yang nyata. Kemudian keempat, murid mampu merefleksikan isu-isu etika yang berkaitan dengan tantangan penggunaan KA di dalam dunia nyata dan cara menghadapinya.
Oke, kita lihat dari konsep dasar ya. KA sendiri merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, baik berupa apa? Teks, gambar, musik, maupun video. Kalau berupa teks kan hanya tulisan ya. Kalau gambar sudah kelihatan produknya yang kita bisa lihat. Kemudian musik berarti kontennya bisa didengarkan. Dan video, melihat dan didengarkan ya, sampai video juga. Pernah lihat itu ya, yang FYP di medsos ya? Ya. Itu yang pakai video menggunakan aplikasi Google Studio ya, VO3 ya. Nah, yang kayak animasi seperti video pendek ya, terus digabung-gabung nanti jadi satu film pendek. Nah, itu kan secara apa ya namanya ya, secara cost ya atau pembayaran pembuatan film kan itu akan memangkas sekali ya, tidak ada editingnya ya, tidak ada artisnya ya, teks sudah ada semua di prompt ya, nanti tinggal kita generate saja modelnya kayak gitu. Jadi kita bisa membuat suatu produk ya dengan cara yang sangat canggih ya, dengan menggunakan KA tadi. Nah, di sini secara umum KA bekerja dengan cara mempelajari pola dan struktur data besar atau big data kalau disebut, sehingga mampu menghasilkan output yang menyerupai data asli. Artinya seperti kemarin ya, semakin kita detail untuk prompt-nya, maka akan semakin asli atau nyata hasilnya. Ya, semakin kita ngambang ya, bias, nanti prompt-nya juga akan bias juga, seperti itu ya. Nah, ini konsepnya dasarnya seperti ini. Ada model generatifnya ya, dari GPT, chat GPT seperti ini. GPT itu artinya apa? Generatif Pre-trained Transformer ya. Menggunakan arsitektur transformer ya, seperti gambar seperti ini untuk memahami konteks dan menghasilkan teks yang natural. Sedangkan DAL-E bekerja dengan menggabungkan konsep visual dan linguistik untuk menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks yang diinputkan. Nah, jadi ada yang menginputkan ada teks ya, ada yang menginputkan gambar. Ya, kalau yang menginputkan gambar itu sudah masuk ke yang DAL-E namanya teknologinya. Jadi mengenali gambar yang kita inputkan, yang kita import. Ya, seperti itu. Nah, di sini konsep dasar itu kita bisa lihat ya, yang menggunakan generate artificial ya. Itu yang pertama ada yang paling populer ya, ChatGPT ya, dan model bahasa besar atau LLM. Kemudian ada DAL-E dan pembuatan gambar. Kemudian ada yang bisa membuat musik ya, suara, itu musik LM namanya websitenya. Terus untuk pembuatan video dan animasi ya, ini masih dikembangkan ya, masih dikembangkan. Artinya masih belum sempurna ya. Jadi bisa kita nikmati tapi belum sempurna sekali ya. Kadang kalau kita generate video, aktornya itu kadang ganti-ganti. Kalau kita tidak konsisten menginputkan prompt-nya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peran dan fungsi prompt. Ya, prompt merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, dalam konteks KA generatif, prompt memiliki peran penting sebagai pengarah dalam proses pembuatan konten, misalkan teks, audio, visual, dan lainnya. Karena itu, untuk menentukan model KA, kita harus memahami dan merespon input yang diberikan. Ya, KA itu nanti ingin diinputkan apa? Teks atau suara ya, atau gambar ya, kayak gitu bisa. Itu ada webnya sendiri-sendiri, web KA-nya sendiri-sendiri.
Jadi kalau yang webnya mintanya gambar, kalian inputkan kata, ya tidak dikenali, kayak gitu ya. Jadi harus tahu itu websitenya itu untuk promptnya apa, teks, gambar, atau video, atau suara. Kemudian fungsi utama dari penggunaan prompt yang pertama adalah mengatur konteks, ya. Jadi konteksnya apa dulu, ya. Kemudian bisa memberikan instruksi spesifik, ya. Instruksinya harus spesifik, tidak bias, ya. Kemudian menentukan format outputnya, ya. Outputnya mau dibentuk apa, hasilnya, entah itu JPG, entah itu file dokumen, ya, atau video. Kemudian memfasilitasi kreativitas, artinya ada di sini seperti metafora atau analogi skenario, ya, ada alurnya, ceritanya ada alurnya. Kemudian ditambahkan nilai-nilai estetika juga, ya, artinya tidak sembarangan AI yang kita inputkan itu sewenang-wenang, ya, begitu ya. Kalian bisa lihat ini ada pemberitaan di berita, ya, liputan 6 di sini, ya. Kita dengarkan coba, ya. Teman-teman liputan 6, pernah nggak kamu membayangkan kamu sedang berbicara dengan ChatGPT, kemudian data kamu direkam dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan kamu? Nah, datanya kamu direkam, kemudian datanya itu untuk menjatuhkan kamu. Karena kamu menginput data, otomatis data itu kan tersebar luas, ya, tanpa kamu apa namanya, ya, ketahui. Nah, data itu bisa menjatuhkan kamu sendiri kalau kamu sembarangan dalam menggunakan KA, ya. Nah, CEO OpenAI Sam Altman memberikan peringatan serius kepada para pengguna ChatGPT, baik saya ataupun kamu barangkali, khususnya mereka yang menggunakan chatbot ini untuk curhat atau mencari saran pribadi. Disclaimer, ini bukan menjelekkan ChatGPT tapi untuk pelajaran bersama. Nah, menurutnya percakapan dengan ChatGPT tidak dilindungi secara hukum dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nah, ChatGPT itu tidak ada landasan hukumnya, artinya bebas, semua bisa memilikinya, orang manapun kalau bisa mengakses bisa memilikinya. Oleh karena itu data yang kalian masukkan itu harus hati-hati. Bertanya apapun di KA sekarang harus hati-hati, karena itu bisa sebagai seperti bumerang pada diri kita, gitu ya. Kita bisa dituntut untuk itu. Apabila terjadi gugatan, Altman mengungkap OpenAI secara hukum diwajibkan menyimpan data percakapan pengguna, bahkan obrolan yang dihapus termasuk percakapan yang mungkin berisi hal yang sangat sensitif. Jika Anda berbicara dengan ChatGPT tentang hal-hal yang sangat sensitif dan kemudian ada gugatan hukum, mengolah ChatGPT mungkin diwajibkan untuk menyerahkan data tersebut. Jadi bisa dibayangkan. Nah, logikanya gini, misalnya ketika Anda bertemu dan berkonsultasi dengan seorang dokter, psikolog, atau pengacara, Anda pasti berharap bahwa percakapan Anda dengan mereka tidak akan dibocorkan begitu saja secara sembarangan karena ada kode etik dan atau aturan hukum di dalamnya. Jika bocor tanpa sepengetahuan Anda bisa saja menuntut pihaknya bersangkutan, kan? Nah, CEO AI ini menyerukan perlunya kerangka hukum yang jelas atau kebijakan yang jelas terkait privasi percakapan dengan AI yang membandingkan interaksi pengguna dengan ChatGPT dengan percakapan yang dilindungi secara hukum, seperti antara pasien dengan dokter tadi, klien dengan pengacara, atau klien dengan terapis. Sembari menunggu regulasi yang jelas terkait privasi AI, pengguna berhak meminta kejelasan hukum sebelum menggunakan ChatGPT secara. Nah, berarti CEO-nya ChatGPT, ya, itu mengajukan untuk perlindungan hukum ketika kalian bercakap-cakap di chat, ya, seperti layaknya kalian itu bercakap-cakap kepada dokter spesialis, ya. Kan nggak mungkin dokter spesialis berkoar-koar di sana, ini penyakitnya ini, gitu, nggak mungkin kan, privasi kan. Nah, itu belum ada. CEO-nya itu masih mengajukan pelindungan hukumnya apa ketika klien kami itu bercakap-cakap. Nah, seperti itu, ya. Maka dari itu sebelum adanya aturan, data kita masih tersebar luas, ya. Jadi jangan sembarangan. Misalkan kalian tanya cara merakit bom gimana, nah itu langsung di tracking. Ini orangnya nih. Nah, bahaya. Ya, makanya jangan macam-macam, ya. Tanya yang positif, yang berkaitan dengan teknologi. ChatGPT bisa dipercaya sepenuhnya dan menjadi solusi dari permasalahan. Nah, pertanyaannya adalah ChatGPT apakah dipercaya sepenuhnya? Tidak. Tidak, ya? Iya. Nah, kalau kalian percaya teman enggak?
Saya. Enggak, sama aja ya. Nah, percaya sama Allah enggak? Saya. Nah, saya harus itu ya. Ya. Nah, kalau teman belum tentu ya, bisa jadi bocor ya. Ini katanya ini gitu ya. Itu seperti itu. Itu di kehidupan kita seperti itu ya. Artinya kita di era globalisasi, digitalisasi itu harus malah berhati-hati, bukan malah enak ya. Bukan malah kita tergampangkan oleh semuanya, enggak ya. Kita harus bertanggung jawab juga. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada contoh prom ya. Contoh promnya ini adalah dengan teks ya. Yang pertama ya, itu promnya itu adalah kata-katanya apa tuh? Tuliskan, coba dibaca. Artikel sepanjang 1000 kata mengenai dampak teknologi digital terhadap transformasi pendidikan dengan mendapatkan studi kasus di Indonesia dan rekomendasikan untuk kebijakan pemerintah. Oke, ya. Jadi hasil dari output itu, prom itu tadi berupa apa? Tulis link artikel Artikel berarti apa bentuknya? teks. Teks ya. Ya. Nah, tulisan teks. Kalau yang kedua itu apa promnya? Coba dibaca. Buatlah gambar ilustrasi budaya futuristik yang menggambarkan kota pintar di malam hari dengan lampu neon dan elemen teknologi canggih. Nah, output yang dihasilkan apa? Gambar. Karena ada kata-kata buatlah gambar kayak gitu ya. Iya. Semua sini paham ya? Ya paham, Pak. Nah, sedetail itu sampai elemen-elemen teknologi canggih nanti akan termunculkan di sini. Dari Victor ini akan muncul kayak gitu ya. Kita coba yang lain. Nah, ini yang video. Coba dibaca. Rancanglah naskah video berdurasi 5 menit mengenai pentingnya literasi digital pada anak-anak dengan bahasa yang sederhana dan contoh interaktif yang mudah dipahami. Oke ya. Berarti kalau ini masih teks ya. Masih Iya. teks. Karena tadi kalau untuk video itu masih dikembangkan. Bahkan sekarang berbayar ya. Iya. Kalau yang Google itu ya, itu Gemini. menggratiskan 1 bulan. Setelah itu harus membayar sekitar 300-an. Itu pun video yang dihasilkan itu belum HD ya, masih 720 megapiksel itu ya. Kemudian durasinya juga cuma 8 detik ya satu produknya. Satu sekali create ya. Kan sangat minim sekali. Itu pun lama sekali sampai 5 menitan nge-create-nya. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur prom yang efektif. Ya, yang pertama adalah instruksi atau task. Ya, di sini kamu lihat di situ. Inti dari prom menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan KA. Contohnya apa itu? Baca. Tulis puisi tentang hujan. Nah, simpel ya. Ya. Terus jelaskan Teori secara sederhana. Ya, singkat. Itu instruksinya yang secara singkat. Kemudian secara konteks atau backgroundnya apa sih ya? Coba dibaca contohnya itu. Nah, terus yang kedua? Buat selokan pendek. Nah, lebih spesifik yang mana? Yang bawah ya? Ya. Nah, yang bawah. Konteksnya apa? Dalam ini nuansanya apa sih? HUT kemerdekaan kah? Atau sebagai profil apa kalian? Misalkan jadi guru. Misalkan saya sebagai guru profesional yang akan melakukan ini gitu ya. Nanti akan menuju ke situ. Kalau masih ngambang, ya nanti kurang spesifik hasilnya. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu apa? Data input spesifik. Coba dibaca contohnya itu. Ringkas. Ringkas artikel berikut. Nah, artikel teksnya yang panjang. Ya, kamu kopas di situ bisa. Terus yang kedua, Analisis data penjualan pada kuartal 3 tahun 2024. Terus kalian inputkan tabel datanya, kopikan. Berdasarkan input itu. Kemudian yang keempat, berdasarkan sampel atau contoh. Nah, ini contoh. Perhatikan tuh. Coba dibaca. Buat dialog seperti ini. Nah, User. Apa kabar? AI-nya. Saya baik, terima kasih. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Nanti akan membuat prompt yang hampir sama seperti dialognya. Tidak melebar. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Yang cara penulisannya. Ya, ada yang zero shoot,
ada yang view shoot. Nanti akan masuk ke situ. Coba yang kelima dibaca. Contohnya parameter teknis. Nah, seperti apa? Pak? Panjang. Kemudian kreativitasnya apa? Kemudian keenam, format output. Contohnya dibaca. Coba susun dalam bentuk poin-poin. poin. Hasilkan respon dalam format tabel. Atau poin-poin. Misalkan kalian ada tugas presentasi, nah itu dipakai susun dalam bentuk poin-poinnya. Nah, terus hasilkan respon dalam format tabel. Tabelnya juga, misalkan datanya banyak, kalian minta tabel, buat tabel, nanti akan dibuatkan tabelnya. Kemudian ada nada ya. Ini juga sama, gunakan bahasa santai yang untuk remaja, tulis dengan bahasa akademik. Ke-8 batasan. Nah, ini ada batasan. Coba itu dibaca. Hindari Dari istilah-istilah yang terlalu teknis. Terus jangan sertakan referensi yang nah, batasan. Tahu batasan ya? ya. Tidak melebar. Ya, artinya fokus kepada inti dari permasalahannya. Kalau misalkan tidak ada batasannya, prompt ini bisa mengarang bebas ya. Nah, itu fungsinya batasan di situ. Kalian membatasi di situ, di promptnya. Tuliskan saja batasannya. Terus yang ke-9, peran ya. Nah, contohnya dibaca. Berperan sebagai dokter yang menjelaskan vaksin. Nah, terus Sebagai novelis, tulis cerpen. Oke, jadi profesinya ditulis di situ. Ya, perannya apa di situ. Terus yang 10? Penyempurnaan iteratif. Penyempurnaan iteratif ya. Jadi revisi jawaban sebelumnya dengan tambahan data terbaru. Ya, artinya ada pembaharuan di situ. Kalian bisa tuliskan itu untuk update dari penyempurnaan literasinya. Kalau misalkan prompt yang dihasilkan kurang sesuai yang apa kamu inginkan, jadi kita lakukan perintah itu. Revisi jawabannya gitu ya. Nanti promptnya merevisi lagi. Nah, ini. Keempat, strategi penyusunan prompt ya, itu ada 2 yang paling sering dipakai. Yang pertama adalah zero shoot dan view shoot. Ya, kedua strategi ini memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, tergantung konteksnya apa dan kebutuhannya outputnya apa. Nah, yang pertama adalah zero shoot ya. Zero shoot prompting ya, adalah memberikan instruksi langsung tanpa contoh sama sekali ya, mengandalkan model untuk memahami perintah dari penjelasan yang diberikan. Langkah-langkahnya zero shoot, yang pertama adalah menentukan tujuan output, apa yang kalian ingin hasilkan, teks kah, daftar, ringkasan, terjemahan ya. Kemudian 2, gunakan instruksi yang jelas dan spesifik. Ketiga, tambahkan batasan atau format. Ya, misalkan gaya bahasanya apa, jumlah katanya ada berapa, kalian tentukan bisa. Kemudian formatnya apa? Misalkan JSON atau TXT ya. Kemudian keempat, berikan konteks tambahan jika diperlukan. Misalkan latar belakangnya apa. Ini adalah contoh dari prompt zero shoot ya. Ini buat sebagai contoh saja. Promptnya yang saya stabilo ya, stabilo kuning. Coba dibaca. Buatlah pertanyaan pilihan ganda tentang energi terbarukan, lengkapi dengan jawaban benar. Oke, buatlah pertanyaan. Berarti aktivitas ini berarti membuat apa? Perbedaan. Soal dan jawaban, gitu lengkap ya. Nah, pertanyaannya simpel seperti itu. Tinggal materinya apa disampaikan. Nanti akan muncul outputnya seperti ini. Pertanyaannya A, B, C, D. Kalau misalkan mau lebih dari D, E, kamu tambahkan di situ. Jawaban tuliskan sampai E, ya, itu bisa. Nah, kemudian kita akan lihat untuk uji jawaban juga terlihat ya, tercentang di hijau. Nah, seperti itu. Kita coba lihat lagi yang kedua adalah view shoot. Yaitu adalah memberikan instruksi disertai beberapa contoh input. Ya. Yang nanti outputnya akan memberikan gambaran gaya yang diinginkan. Langkah-langkahnya view shoot hampir sama seperti zero shoot ya. Cuman ada contohnya yang diinputkan. Ya, misalkan ada 2 atau 1 contoh yang diinputkan untuk menunjukkan polanya nanti seperti apa. Nah,
Nanti ketiga itu sertakan variasi untuk mewakili jawaban supaya bisa bergeneralisasi. Ya. Keempat, letakkan instruksi setelah contoh. Ya, misalkan tergantung gaya instruksinya apa, inputnya baru apa. Ya, ada konsepnya seperti itu. Kemudian pastikan konsistensi format pada contoh agar AI meniru pola yang tepat. Nah, contohnya seperti ini. Coba dibaca promnya semua. Buatlah pertanyaan pilihan ganda tentang energi terbarukan lengkap dengan jawaban benar. Contoh. Contoh. Nah, contoh. Q. Sumber energi yang tidak akan habis disebut A. energi terbarukan, B. energi fosil, C. energi nuklir, dan D. energi panas bumi. Nah, promnya seperti itu. Kalian kopas atau ketikan di AI-nya. Nanti hasilnya akan muncul hampir sama seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, contoh sumber daya energi terbarukan adalah matahari, batu bara, minyak bumi. Nah, masih lingkupnya apa berarti? Sumber daya alam ya. Alam. Nah, lingkupnya nanti akan sama konsepnya. Kalau tanyanya sumber daya alam, nanti munculnya sumber daya alam semua seperti itu. Prom itu akan tergeneralisasi ya, seperti itu. Itu contohnya yang view shoot. Jadi ada contohnya. Yang zero tanpa contoh, singkat saja nanti akan muncul. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Kemudian kita coba lihat perbedaannya, intisarinya di sini. Kalau zero shoot tidak ada contoh. Kalau view shoot ada contohnya ya. Kelebihannya kalau yang zero shoot ringkas, cepat, cocok untuk tugas umum, yang umum. Kalau yang view shoot untuk yang lebih konsisten dengan format gaya. Kekurangannya kalau yang zero shoot itu resiko hasil tidak sesuai format yang kita inginkan. Kalau yang view shoot perlu waktu untuk membuat contohnya. Kita harus mikir contohnya dulu apa, nanti baru dimasukkan. Jadi agak lama yang view shoot. Kemudian kapan digunakan yang bagus ya? Kalau zero shoot itu untuk tugas-tugas yang sederhana ya dan jelas. Kalau view shoot saat butuh waktu yang khusus ya. Kemudian gaya konsisten. Artinya kamu membutuhkan waktu yang khusus ya untuk membuat contoh-contohnya itu ya agak lama. Tapi hasilnya lebih bagus seperti itu. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak. Ada. Silakan. Siapa yang bertanya kemarin? Coba. Ya, Pertanyaan. berdiri. Ini. Berdiri ya. Apa manfaat dari penggunaan dari zero shoot dan view shoot? Ya, manfaat dari penggunaan zero shoot dan view shoot. Manfaat yang pertama yang zero shoot ya itu lebih cepat dan praktis. Kemudian cocok untuk eksplorasi ide kreatif yang secara spontan. Ya, kedua, kemudian ketiga itu efektif untuk permintaan sederhana atau umum. Kalau view shoot itu membantu AI memahami format gaya atau konteks yang diinginkan. Kemudian kedua, menghasilkan output yang lebih konsisten sesuai contoh. Kemudian cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan akurasi format dan tone tertentu. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Baik. Kalau paham ya, silakan, ini ada tugas ya, tugas untuk praktek view shoot dan zero shoot. Ya, di sini ada job sheet ya, kalian bisa scan ya dengan menggunakan handphone. Silakan scan barcode ini, kemudian baca, kemudian dikerjakan job sheet-nya. Saya akan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kemudian di situ ada kelompok yang maju ya. Kelompok yang maju ke depan ya. Ya, Pak. Kelompok yang maju ke depan. Nanti dipersiapkan ya. Oke, silakan bisa di-scan. Sudah? Ya. Ketemu ya? Belum? Silakan bisa maju. Kalau tidak jelas dari belakang. Ada yang sudah membuka job sheet-nya ya? Ya. Sudah.
Disuruh buat ini sih. Bisa ya? Iya. Bisa. Ya. Pencet. Udah bisa ya? Dibuka ya? Oke. Udah bisa. Udah, maju. Nah, di situ kan di job sheet-nya kalian harus membuat kelompok ya. Nah, ini sudah berkelompok belum? Sudah. Seperti sini ya, satu kelompok ya? Yes. Oke, sudah. Nanti siap-siap ya, dikerjakan bersama-sama. Oke, saya jelaskan sedikit ya untuk job sheet-nya, tugasnya apa. Iklan itu iklan. Nah, job sheet-nya seperti ini. Ya, kita akan lihat langkah kerjanya langsung. Ya, kalian harus membuka AI ya. Kemudian amati fitur-fiturnya, kemudian eksperimennya. Ditugaskan kalian harus membuat 3 prompt ya, 3 prompt dari masing-masing metodenya, dari zero shoot dan few shoot ya, masing-masing 3. Berarti ada 6 ya, 6 prompt ya, 6 prompt. Nah, kemudian ditunjukkan nanti hasilnya seperti apa di depan ya. Dibuat slide presentasinya. Presentasinya meliputi yaitu definisi ya, kemudian contoh promptnya, hasil outputnya apa, analisis perbandingannya, kemudian kesimpulan, serta rekomendasi penggunaannya yang cocok seperti apa. Nah, nanti presentasikan di depan sekitar 5-7 menit ya, dibatasi waktunya. Plus pertanyaannya di dalamnya ya, kalau ada yang bertanya temennya. Itu udah diedit belum ya, Mas? Kemudian untuk penilaian ya, saya nilai berdasarkan pemahaman konsepnya itu 25%, kualitas promnya itu 25%, analisis perbandingannya 20%, laporannya ya, presentasinya itu 15%. Paham ya? Paham. Oke. Udah paham, silakan dikerjakan. Siapa? Berarti sampai berapa ini? 14-16 ya sekarang ya? 14-16, 14-17 berarti sekitar 14-25 ya? 14-25. Tadi terpotong waktunya ya penjelasan. 14.25 nanti maju ya ke depan. Kamu terus. Kamu belum. Sembuh. Oh iya. Analisis nih sekarang. Analisis. Ya, mau coba main bola. Apa? Mau lihat? Oh, nyeken.
Ya, dikerjakan. Baik, sekitar 5 menit lagi ya. Oke, udah ya. Silakan kelompok 1 duluan. Maju ya, persiapkan depan. Udah dikirim ke Panton ya? Oke. Yang ini ya? Iya. Ya. Dia tidak harus sini. Sini. Ya. Nanti pindah-pindah ya? Iya, Pak. Ya. Oke, biar tidak menghalangi slide ya. Silakan. Sini lagi enggak apa-apa. Saya di sini. Tengah. Geser. Nah, nanti kamu operasikan sendiri ya? Iya, Pak. Ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang zero shoot prompting dan few shoot prompting. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novalina Winata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Ma'arif. Dan saya Arsyad Rafianto. Saya Muhammad Ali Mujahid. Saya Rizky Prasetyo. Ya, yang pertama, apa sih zero shoot dan few shoot itu?
Zero shoot prompting yaitu teknik memberi instruksi ke AI tanpa memberikan contoh terlebih dahulu. AI langsung diminta menghasilkan jawaban hanya berdasarkan deskripsi atau perintah yang kita tulis. Sedangkan few shoot prompting yaitu teknik memberi instruksi ke AI dengan memberikan contoh terlebih dahulu. Contoh ini berfungsi sebagai panduan agar AI lebih memahami gaya, format, atau teks yang kita inginkan sebelum dimintai jawaban baru. Berikut 3 contoh prompt zero shoot untuk bidang hiburan tanpa memberikan contoh sebelumnya. Langsung meminta AI menghasilkan keluaran yang sesuai permintaan. 1. Penulisan cerita pendek. Tulis cerita pendek bergenre komedi tentang seorang penyanyi jalanan yang tiba-tiba viral di media sosial setelah seekor kucing ikut bernyanyi bersamanya. 2. Ide konten video. Buatkan daftar 10 ide video kreatif bertema fantasi untuk channel YouTube hiburan lengkap dengan judul dan deskripsi singkat. Yang ketiga, dialog karakter film. Tulis dialog lucu antara 2 karakter film fiksi robot yang baru belajar bercanda dan peri yang sangat serius dalam suasana menunggu bus di halte. Berikut 3 contoh prompt view shoot untuk bidang hiburan dengan memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memintai output baru. 1. Penulisan cerita pendek. Contoh, cerita horor singkat. Di tengah malam, Rani terbangun mendengarkan suara ketukan di pintu. Saat dibuka, tidak ada siapapun, hanya sebuah boneka yang tersenyum dingin. Permintaannya, sekarang buatkan cerita pendek bergenre komedi tentang seorang penyanyi jalanan yang tiba-tiba viral di media sosial setelah seekor kucing ikut bernyanyi bersamanya. 2. Ide konten video. Contoh, petualangan miniatur di dapur. Video di mana tokoh utama menyusut menjadi saluran sendok dan menjelajahi dapur seperti hutan rimba. Permintaannya, berikan 10 ide video kreatif bertema fantasi untuk channel YouTube hiburan lengkap dengan judul dan deskripsi singkat. 3. Dialog karakter film. Contoh, robot, apakah kamu mau mendengar lelucon tentang listrik? Peri, tidak, aku sedang sibuk menghitung embun pagi. Permintaannya, buat dialog lucu antara robot yang baru belajar bercanda dan peri yang sangat serius dalam suasana menunggu bus di halte. Selanjutnya adalah perbandingan prompt zero shoot dan prompt few shoot di bidang hiburan. Yang pertama, di bidang cerita pendek. Prompt zero shoot. Tuliskan cerita pendek bergenre komedi tentang seorang penyanyi jalanan yang tiba-tiba viral di media sosial setelah seekor kucing ikut bernyanyi bersamanya. Sedangkan pada prompt view shoot, contohnya adalah cerita horor singkat. Di tengah malam, Rani terbangun mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, tidak ada siapapun, hanya sebuah boneka yang tersenyum dingin. Permintaan, cerita pendek bergenre komedi tentang penyanyi jalanan yang viral karena kucing ikut bernyanyi. Kemudian pada bidang ide konten dan video, prompt zero shoot, buatkan daftar 10 video kreatif bertema fantasi untuk channel YouTube hiburan lengkap dengan judul dan deskripsi singkat. Sedangkan pada prompt view shoot, contoh petualangan miniatur di dapur, video di mana tokoh utama menyusut menjadi seukuran sendok dan menjelajahi dapur seperti hutan rimba. Permintaan, berikan 10 ide video kreatif bertema fantasi untuk channel YouTube hiburan. Selanjutnya di bidang dialog karakter film. Pada prompt zero shoot, tuliskan dialog lucu antara 2 karakter film fiksi. Contoh, robot yang baru belajar bercanda dan peri yang sangat serius dalam suasana menunggu bus di halte. Sedangkan pada prompt view shoot, contohnya adalah robot, apakah kamu mendengar lelucon tentang listrik? Peri, tidak, aku sedang sibuk menghitung embun pagi. Permintaannya, dialog lucu antara robot yang baru belajar bercanda dan peri serius menunggu bus di halte.
Selanjutnya adalah hasil output dari prompt Zero Shoot cerita pendek contoh 1. Promptnya, tuliskan cerita pendek bergenre komedi tentang seorang penyanyi jalanan yang tiba-tiba viral di media sosial setelah seekor kucing ikut bernyanyi bersamanya. Hasilnya adalah Rian, penyanyi jalanan yang biasanya hanya ditemani gitar tua, sedang membawakan lagu lawas di trotoar. Tiba-tiba, seekor kucing oranye melompat ke pangkuannya dan mengeong tepat di bagian ref. Orang-orang berhenti, merekam, dan dalam 3 jam video itu sudah 2 juta kali ditonton. Kucing itu sekarang punya akun Instagram sendiri dan Rian masih menyanyi, tapi kini dengan kontrak iklan makanan kucing. Kemudian contoh berikutnya, view shoot contoh. Cerita horor singkat di tengah malam. Rani terbangun mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka tidak ada siapapun, hanya sebuah boneka yang tersenyum dingin. Permintaannya cerita pendek bergenre komedi tentang penyanyi jalanan yang viral karena kucing ikut bernyanyi. Hasilnya, Dodi memainkan gitar dengan penuh perasaan, berharap ada yang memberi receh. Seekor kucing hitam datang, duduk dan miau tepat di akhir bait. Penonton tertawa, merekam, dan besoknya video itu masuk TV nasional. Dodi senang, tapi sekarang dia harus membayar kucing itu dengan ikan sardin setiap tampil. Selanjutnya adalah contoh kedua, Zero Shoot. Oh iya. Yang akan disampaikan Mas Selim. Silakan. Hasil output prompt Zero Shoot ide konten video contoh 2. Buatkan daftar 10 ide video kreatif bertema fantasi untuk channel YouTube hiburan lengkap dengan judul dan deskripsi singkat. Hasil 3 dari 10. Hutan di dalam lemari. Petualangan seorang anak yang menemukan hutan mini di dalam lemari kamarnya. 2. Kopi berbicara. Komedi tentang secangkir kopi yang memberikan nasihat kehidupan setiap pagi. 3. Sekolah untuk pahlawan super gagal. Kehidupan sehari-hari murid dengan kekuatan aneh dan tidak berguna. Contoh: petualangan miniatur di dapur. Video di mana tokoh utama menyusut menjadi syukuran sendok dan menjelajahi dapur seperti hutan rimba. Permintaan: berikan 10 ide video kreatif bertema fantasi. Hasil: 3 toko mainan setelah tengah malam, mainan hidup dan membuat pesta rahasia, pulau di dalam gelas air, dunia kecil yang hanya terlihat ketika air beriak. 3. Kucing penjaga portal. Kucing rumah yang ternyata menjaga pintu rahasia ke dunia lain. Selanjutnya, hasil output from Zero Shoot dialog karakter film contoh 3. Zero Shoot. From, tuliskan dialog lucu antara 2 karakter film fiksi, robot yang baru belajar bercanda dan peri yang sangat serius dalam suasana menunggu bus di halte. Hasil: robot. Peri, aku punya lelucon. Kenapa? Bus selalu telat. Peri, kenapa? Robot, karena dia punya rem tangan yang kuat sekali. Haha. Peri, itu bukan lucu, itu fakta teknis. Robot, aku akan mengupgrade humorku versi 2.0. View shot. Contoh, robot. Apakah kamu mau mendengar lelucon tentang listrik? Peri, tidak, aku sedang sibuk menghitung embun pagi. Permintaan: dialog lucu antara robot dan peri di halte bus. Hasil: aku sudah memproses 10.000 lelucon. Siap? Peri, tidak ada yang bisa membuatku tertawa. Robot, kenapa bus suka terlambat? Karena dia suka melamun di terminal. Peri, itu buruk sekali. Robot, sukses. Aku membuatmu bereaksi. Kesimpulan. 1. Zero Shoot efektif untuk permintaan sederhana atau kreatif yang tidak memerlukan format atau gaya tertentu, karena AI langsung memproses instruksi tanpa contoh.
2. View shoot lebih unggul jika kita ingin hasil dengan gaya, struktur, atau format tertentu karena AI meniru pola dari contoh yang diberikan. 3. Dalam bidang hiburan, Zero Shoot cocok untuk ide spontan dan eksplorasi kreatif, sedangkan View Shoot lebih pas untuk konten dengan gaya konsisten atau sesuai template tertentu. Itu dia pengertian. Iya. Nah, itu dia pengertian dan contoh dari prompt Zero Shoot dan prompt View Shoot. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan kedua prompt ini? Gunakan Zero Shoot ketika waktu terbatas dan ingin hasil cepat, topik bersifat eksploratif atau bebas, dan tidak memerlukan format atau gaya khusus. Sedangkan gunakan View Shoot ketika ingin hasil dengan gaya, format, atau tone yang konsisten, ingin memastikan AI memahami konteks sebelum menjawab, dan membutuhkan akurasi format pada output, misalnya skrip, tabel, atau dialog sesuai pola. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kasih. Ya, siapa Mas? Kasihkan punya mic-nya. Ya berdiri Mas, berdiri. Saya mau nanya. Sini Mas, maju Mas, biar kelihatan. Sini, tengah. Sini, biar kelihatan. Sini. Nah, udah. Hop, sini aja. Saya mau nanya, dalam bidang hiburan apa kelebihan dan kekurangan penggunaan Zero Shot prompt dibandingkan 5 stop prompt? Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Mas Widat. Untuk kelebihan Zero Shoot di bidang hiburan, Zero Shoot lebih cepat, fleksibel, dan tidak butuh contoh. Sedangkan kekurangannya, hasil kadang acak, kurang sesuai dengan konteks. Sedangkan pada View Shoot, hasil lebih sesuai dengan gaya dan konsisten. Kekurangannya, butuh usaha lebih karena harus menyiapkan contoh. Apakah sudah paham Mas Fit? Paham ya? Sudah. Ya, terima kasih. Ini ditutup. Sudah Pak. Ya. Nah, itu dia. Ada dua tipe prompt, View Shoot dan juga Zero Shoot. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Ya. Baik ya, sangat jelas sekali ya untuk kelompok yang maju di depan ya menjelaskannya ya. Oke. Oke. Berikutnya kita refleksi ya. Refleksi. Yang pertama pertanyaannya, apakah kalian mendapatkan hal baru pada hari ini? Ya. Ya ya. Yaitu apa? Belajar apa? Prompt. Dan Prompt Shoot dan Zero Shoot. Nah, membedakan dua prompt yaitu Zero Shoot dan View Shoot. Ya, yang mana itu sangat membantu kalian dalam mencari informasi pada KA ya. ya, Kemudian bagaimana perasaannya hari ini belajarnya? sangat senang. Senang ya. Ini udaranya kebetulan dingin ya, baru hujan ya. Ya. Adem pikirannya ya. Ya. Ada bagian materi yang kalian buat bingung nggak? Tidak. Nggak ada ya. Tadi jelas semua. Oke. Alhamdulillah. Berarti kesimpulannya ya hari ini kalian berarti dapat memahami dan mampu memanfaatkan KA ya, generatif secara reaktif sekaligus etis ya. Tinggal pertanyaannya, beranikah kalian untuk terus mengembangkan potensi ini agar KA benar-benar menjadi mitra untuk masa depan yang lebih baik?
Siap ya? Siap. Oke, siap untuk masa depan yang lebih baik. Baik, nanti di pertemuan berikutnya ya kita ada beberapa materi yang akan dibahas ya berkelanjutan dengan materi yang hari ini disampaikan, yaitu nanti akan dapat dasar-dasar kreasi konten dengan KA, mengembangkan ide kreativitas digital ya, kemudian teknik perancangan prompt untuk produksi konten kreatif, kemudian integrasi konten dalam proyek nyata, kemudian terakhir mempertimbangkan etika dalam kreasi konten menggunakan KA. Ya, seperti itu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan enggak sekarang? Jelas ya? Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk sekian pertemuan kali ini, Pak Anton akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.